5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kita akan lanjutkan belajar kita tahapan yang kedua, yaitu mendapatkan aplikasi dan belangko formulir untuk aplikasi penilaian ini. Nah, sebelumnya kita pergi dulu ke Drive kita ya. Yang saya rekomendasikan ibu bapak buka Chrome ya, kemudian lihat akun yang aktifnya di sini, karena nanti aplikasinya itu dengan sendirinya akan tersimpan di drive bapak ibu dengan akun yang sedang aktif di Chrome-nya. Nah, saya akan contohkan, saya buka Chrome, kemudian saya buka drive ya, buka drive-nya silakan di sini ya, ada drive, jadi titik persegi di sini, silakan klik, nanti ada drive. Ketika ditekan maka akan muncul seperti ini, jendela drive kita, drive saya. Nah, yang pertama saya akan buat folder baru untuk wadah nanti hasil salinan dari belangko penilaian dan belangko formulir. Nah, jadi akan saya buat folder baru dengan cara klik tanda plus di sini, ada tulisan baru atau new kalau dalam bahasa Inggris ya. Klik. Nah, karena saya akan buat folder, maka klik folder. Nah, di sini saya akan kasih nama foldernya aplikasi daftar nilai kelas 9 misalkan ya. Ini silahkan disesuaikan. Nah, karena saya mengajar di kelas 9 ya, saya namanya seperti ini aja, aplikasi daftar nilai kelas 9. Boleh Bapak Ibu kasih tambahan dengan keterangan tahun pelajaran ya, misalkan 2001 2002. Nah, ini TP 2001-2002. Kemudian kita buat. Maka di sini nanti akan muncul folder baru. Nah, folder baru ini aplikasi daftar nilai kelas 9 tahun pelajaran 21-2002. Ini yang baru, yang barusan saya buat. Nah, jadi wadahnya sudah punya. Nah, kemudian selanjutnya ibu bapak di Chrome ini juga silakan tambah tab baru, aktifkan WhatsApp-nya. Aktifkan WhatsApp-nya. Nah, cara mendapatkan link dari belangko penilaian ini, silakan Bapak Ibu kirim pesan melalui WA ke Japri saya. Nah, silakan ketik seperti ini, belangko APK penilaian. Maka akan secara otomatis ada balasan seperti ini. Ya. Belangko APK penilaian, maka saya akan membalas secara otomatis seperti ini. Untuk mendapatkan belangko aplikasi penilaian otomatis dan dinamis, silakan tekan link berikut. Nah, ini. Kemudian selanjutnya salin copy dengan menekan. Nah, ini jadi sudah ada langkah-langkahnya, Bapak Ibu tinggal ikuti, dan saya akan praktekkan ya. Nah, ini kita praktekkan saja yang ini ya. Nah, kita tekan, maka akan terbuka belangko aplikasi daftar nilai seperti ini ya. Nah, kita tunggu sampai terbuka sempurna. Nah, ini yang terbuka dari link ini adalah file yang punya saya ya, bukan punya Bapak Ibu. Jadi tolong untuk menyimpannya di drive Bapak Ibu,
silakan salin belangko daftar nilai ini. Caranya bagaimana? Nah, di sebelah atas ini ada menu, file, edit, tampilan, dan seterusnya. Kita pilih file. Kemudian ke bawah, cari ada menu buat salinan. Nah, ini buat salinan. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin make a copy ya. Nah, kalau bahasa Indonesia buat salinan. Kita ketik buat salinan. Nah, di sini nama aplikasinya silakan Bapak Ibu ganti. Saya akan ganti, saya akan contohkan misalkan aplikasi daftar nilai matematika MTK kelas 9 ya. Nah, tahun ajarannya tidak usah ditampilkan lagi karena memang nanti kita akan simpan di folder yang tadi sudah ada keterangan tahun ajarannya. Kemudian untuk foldernya, nah kita khususkan karena bukan di drive saya karena kita sudah membuat folder baru. Nah, di sini kita klik. Nah, kita akan memasukkannya di aplikasi daftar nilai kelas ini yang kita sudah buat ya. Jadi di sini saya perlihatkan kembali ini folder aplikasi daftar nilai kelas 9 tahun pelajaran 2001-2002 ini masih kosong ya. Ini masih kosong, tidak ada isinya. Ketika ini kita okekan ya. Nah, ini kita kembali, kita pilih foldernya. Nah, ini sudah foldernya sudah yang kita inginkan di sini. Kita okekan, maka akan terbuka aplikasi yang baru yang sudah ada di folder kita. Nah, yang ini adalah sumbernya, masih ada di drive saya ya. Jadi silakan ditutup saja. Nah, jadi ini sudah kepunyaan Bapak Ibu. Nah, kalau di sini yang meraktekkan saya berarti ini sudah punya saya pribadi. Dan buktinya sudah ada di folder yang barusan saya buat di sini. Nah, ini sudah ada aplikasi daftar nilai matematika kelas 9. Nah, itu cara mendapatkan belangko aplikasi daftar nilai. Jadi kita nanti untuk edit-editnya nanti dulu ya, kita kebelakangkan. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan belangko formulir atau Google Form-nya. Nah, Bapak Ibu tinggal kirim WA Japri ke saya. Silakan tulis seperti ini. Belangko formulir 9. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin mendapatkan Google Form yang kelas 9. Kalau kelas 7, ya silakan 9-nya ganti dengan 7. Kalau Bapak Ibu ingin yang kelas 8, silakan kirim belangko formulir kelas 8. Nah, ketika dikirim, maka akan ada balasan otomatis seperti ini. Silakan tekan link ini. Nah, ini sudah ada petunjuknya ya. Ini sudah ada. Nah, kita akan praktekkan, kita akan salin. Sama ya. Ini kita tekan sehingga terbuka Google Form belangkonya yang seperti ini. Nah, ini juga Google Form jangan dulu sama Bapak Ibu diedit. Karena yang terbuka dari link ini kepunyaan saya. Ya. Nah, jadi tolong disalin terlebih dahulu. Saya ulang Bapak Ibu ya. Karena kalau Bapak Ibu menyalin di sini, mengganti di sini, ini belangkonya akan rusak. Ya. Jadi tolong sebelum mau mengubah isi-isi dari formulir ini, silakan Bapak Ibu salin terlebih dahulu ke drive Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Nah, caranya agak beda dengan aplikasi tadi yang di spreadsheet. Untuk menyalin Google Form, di sini Ibu Bapak tinggal klik
tanda titik 3 vertikal di sini yang ada dekat dengan akun kita, klik, maka di sini akan ada buat salinan. Sama ya, make a copy kalau dalam bahasa Inggris. Kita tekan. Nah, sama, ada jendela seperti ini juga. Nah, kita akan ganti namanya, misalkan ini tugas pertemuan ke-1 misalkan ya. Tugas pertemuan ke-1. Kemudian kita drive-nya kita ingin di folder yang sudah kita buat khusus. Maka sama, kita tinggal klik. Nah, kita cari daftar nilai. Nah, di sini pilihannya tidak muncul, maka kita yang ini kita ke ataskan terlebih dahulu ya, supaya pilihan foldernya terbuka secara sempurna. Nah, kita ulang. Foldernya tekan, maka muncul di sini ada anakan folder. Nah, ini anak folder yang barusan saya buat dan kita akan simpan di sini ya. Nah, ketika ini klik, maka ini pilih. Ya. Tadi tombol pilih ini tertutup di sini, tidak terlihat, maka saya ke ataskan yang ini. Nah, kita pilih. Nah, di sini sudah berubah ya. Folder penempatan dari file yang kita salin sudah di aplikasi daftar nilai ini. Maka kita oke-kan, akan terbuka kembali formulir yang baru. Nah, formulir yang baru ini adalah milik Bapak Ibu yang sudah disalin. Yang ini adalah sumbernya. Bapak Ibu silakan keluarkan saja. Nah, ini. Jadi yang punya Bapak Ibu itu yang barusan diganti nama filenya. Barusan saya mengganti tugas pertemuan ke-1. Maka ini formulir tugas pertemuan 1 ya. Nah, dan ini kalau kita lihat di foldernya sudah ada nih. Tugas pertemuan ke-1. Nah, itu. Jadi kita sudah berhasil mendapatkan blanko penilaian dan blanko Google Form atau formulir untuk tugas dan ujian. Nah, yang ini. Nah, selanjutnya kita akan ke langkah ketiga ya, membuat formulir tugas atau ujian dari blanko yang sudah disediakan. Nah, sebelumnya untuk aplikasi silakan Bapak Ibu untuk aplikasi ini tadi baru menyalin saja ya, belum disesuaikan dengan identitas Bapak Ibu. Silakan disesuaikan terlebih dahulu ya. Nah, ini namanya silakan diganti ya. Silakan Bapak Ibu tinggal dipilih saja untuk Bapak Ibu di SMP Negeri 1 Pleret, karena datanya sudah muncul, silakan tinggal pilih saja ya, silakan tinggal dipilih saja ya. Ketika namanya diganti maka NIP-nya pun akan otomatis. Kemudian ini diganti juga, silakan disesuaikan mata pelajarannya. Misalkan tadi kalau di sini saya matematika, silakan ini disesuaikan. Kemudian KBM-nya atau KKM-nya silakan disesuaikan dengan KKM mapel Ibu Bapak. Nah, kemudian untuk kelas, ini kelas yang pertama sekali ini tidak akan muncul. Ya. Kenapa kelasnya tidak muncul? Karena kita belum menginput data siswa yang kita ajar. Data siswa yang kita ampu. Nah, di sini. Ini belum diisi. Ketika sudah diisi, maka kelas di menu ini akan ada pilihannya. Kemudian tahun pelajarannya ini silakan diganti. Sekarang 2021-2022. Nah, maka kita ganti ya. 2021-2022. Oke. Kemudian semesternya sudah betul ganjil. Nah, selanjutnya yang Ibu Bapak ganti itu adalah sheet database. Bapak Ibu nggak boleh mengganti apapun isi dari absensi, daftar nilai keempat, agenda, laporan bulanan. Ini tidak boleh diganggu gugat. Ini hasilnya tidak diisi secara manual, ya. Nah, jadi yang diisi, yang diedit ini adalah
halaman menu. Yang kedua, database nilai. Nah, database nilai ini kita isi dari data siswa. Nah, saya mengajar misalkan 9A sampai 9F. Maka kita pilih di database ini 9A sampai 9F. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah muncul. Yang kita isi, yang kita ambil hanya namanya sampai kelas. Nah, ini. Silakan kursornya tempatkan di nama orang pertama, kemudian tekan shift. Ya. Tekan shift. Kemudian tanda panah ke kanan, kemudian baru ke bawah. Selesaikan sampai ke 9F. Nah, ini sudah 9F. Nah, ini sudah lewat. Kita ke atas. Nah, ini sudah pas ya. Jadi 9F yang terakhir ini. Nah, baru kita kopikan. Ya, bisa tekan salin atau bisa dengan menekan Ctrl C di keyboard. Nah, ini tandanya sudah tercopy ya. Ada tanda aktif pengopian. Kita kopikan ke lembar database nilai. Nah, kita isinya di kolom nama siswa. Kita pastekan, kita nilai saja ya. Paste spesial nilai saja. Nah, ini sudah kita kopikan, berarti untuk database nilai untuk yang pertama sudah selesai. Sehingga nanti di halaman menu sekarang kelasnya sudah muncul. Kalau tadi kan belum muncul ya. Nah, sekarang sudah muncul. Nah, ini 9A sampai 9F. Nah, misalkan kita pilih 9A. Ya. Nah, selanjutnya setelah database nilai, yang perlu kita input adalah KD-nya. Nah, di sini. Karena ini data ini, ya silakan disesuaikan. Nama sekolahnya sudah saya isi untuk SMP Negeri 1 Pleret. Silakan disesuaikan untuk yang di luar SMP Negeri 1 Pleret. Nah, kemudian KD-nya jangan lupa. Ibu Bapak, di sini KD-nya yang diajarkan berapa KD dan nomor KD-nya apa. Nah, saya misalkan mengajar untuk KD semester ini adalah KD 3.1 untuk pengetahuannya sampai 3.5. Nah, saya tidak ketikkan manual ya. Kalau manual juga boleh satu-satu diketikkan. Kalau saya biasanya seperti ini. Dan pengetikan nomor KD ini harus ada tanda petiknya ya. Nah, ini tanda petik 1 ya, kutip. Nah, setelah itu untuk yang selanjutnya biasanya dengan cara ditarik. Tapi posisinya harus dalam keadaan kursor keadaan tanda positif. Nah, seperti ini. Tekan, jangan dilepas, tapi langsung digeser sampai 5. Kalau saya sampai 5 karena memang KD-nya sampai 3.5. Kalau sampai 9 ya silahkan ditarik sampai 9. Sama dengan yang 4 pun, 4.1. Kemudian selanjutnya saya tarik. Kursornya simpan di 4.1, kemudian di pojok bawahnya kita simpan kursor sehingga bertanda positif seperti ini. Tekan, kemudian geser atau tarik sampai ke 5, maka akan muncul seperti ini. Sudah beres. Mau dilengkapi dengan nama kompetensi dasarnya boleh ya. Nah, kalaupun enggak tidak masalah karena yang penting yang ini. Karena ini nanti akan muncul di nilai ya. Di daftar nilai di sini. Kalau kita ngisinya sampai 5, maka di sini muncul sampai 5. Kalau seandainya kita ngisinya 3.1 sampai 3.2 ya yang terisi hanya 3.1 sampai 3.2 seperti itu. Jadi untuk inputan ini silakan dilengkapi KD-nya. Nah, itu untuk lembar inputan. Kemudian data guru
Ini silahkan disesuaikan isi nama wali kelasnya. Kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 8E, ya silakan 8E-nya wali kelasnya tentukan. Supaya nanti muncul di lembar-lembar hasilnya juga, ya. Kalau saya sih di sini sudah melengkapi, ya. Untuk 9A Bu Lasmi, 9B Bu Yati, sampai 9E F saya. Sehingga nanti di daftar nilai di sini keterangan wali kelasnya sudah muncul. Ya, di sini ada keterangan wali kelasnya. Kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 8 misalkan, maka wali kelasnya di sini harus dilengkapi terlebih dahulu. Nah, di sini masih kosong. Setelah wali kelasnya sudah dilengkapi, nah data siswanya karena sudah ada, nah ini isi tanggal pertemuan. Ya, isi dengan tanggal pertemuan. Silakan dilengkapi. Nah, pertemuan pertama kita mengajar di 9A ini tanggal berapa? Kalau misalkan sama, silakan ditulis saja. Kemudian pertemuan keduanya tanggal berapa? Pertemuan ketiganya di bulan Juli berapa? Nah, kalau sudah lewat bulan, berarti disimpannya di sini. Ya. Nah, misalkan tambah 7, 10. Minggu selanjutnya ini tanggal 17. Ini tanggal 24. Ya, misal ini contoh saja. Nah, kalau seandainya sama tanggalnya, ya kita kopikan saja. Nah, kemudian tanggal 3 misal ya. Kemudian tanggal 10. Kemudian tanggal 17. Dan seterusnya ini silakan diisi dengan pelaksanaan KBM kita. Ya. Nah, ini. Selanjutnya materinya silakan diisi disesuaikan dengan susunan materi Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajar, ya, sesuai urutan pengajaran Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk ambil nilai kita simpan dulu, ya, karena ini sumbernya di Google Form, jadi kita belum mengisi ini. Nah, oke. Untuk aplikasi daftar nilai, untuk awal itu saja, jadi inputkan data-data pokoknya. Nah, kita bekerja di spreadsheet ini, di Google Sheet ini, kita tidak harus selalu nge-save, ya, karena ini akan secara otomatis tersimpan. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengeluarkan terlebih dahulu, ya silakan keluarkan saja, tidak harus di-save, ya, karena penyimpanannya secara otomatis. Nah, selanjutnya, ya, untuk membuat formulir tugas. Nah, ini dari blanko yang sudah kita salin tadi di langkah kedua. Nah, maka caranya seperti ini. Nah, ini adalah blanko yang pertama yang kita dapatkan dari blanko, ya. Nah, ini dari blanko. Nah, ini sudah diganti nama filenya, berarti bukan blanko lagi karena ini benar-benar akan dipakai, ya. Maka disesuaikan judulnya, ya. Silakan tugas pertemuan. Ini saya contohkan pertemuan ke-1, ya, saya ganti dengan 1. Nah, ini pertemuan ke-1. Nah, kemudian untuk materinya silakan supaya anak-anak tahu ini materinya apa. Nah, kalau saya pengertian bilangan berpangkat. Nah, silakan kalau seandainya Bapak Ibu ingin menambahkan deskripsi, silakan ditambahkan di sini. Nah, kemudian untuk kelasnya, nah di sini sebenarnya lengkap, ya Bapak Ibu. Ini lengkap dari 9A sampai 9J. Nah, ini berarti ada dari Bapak Ibu yang sudah mengesep atau menyalin blankonya sebelum disalin, diedit gitu, ya. Makanya ini sudah rusak.
enggak dari 9A, ya. Nah, ini. Kalau saya kebetulan kan mengajarnya di 9A sampai 9F, bahkan ini sudah hilang. Nah, ini. Ini kasusnya ketika Bapak Ibu membuka link tadi, link yang ini. Nah, belum disalin, sudah diedit. Maka seperti ini kejadiannya. Ya, belangkonya rusak gitu. Jadi tidak ada kelas 9A 9E-nya. Nah, saya akan perbaiki dulu. Saya akan munculkan lagi, kita tambah saja 9A, 9B, 9C, 9D. Nah, ini saya ganti dengan 9A. Kemudian di sini tujuan setelah 9A-nya pun buka 9A. Ya. 9A berarti buka bagian 9A. Kemudian 9B berarti bukanya harus yang 9B. Kemudian kita ganti ini 9C, maka bukanya pun harus 9C. Kemudian 9D. Nah, ini kita ketik lagi 9D, maka kita akan buka 9D. Kemudian 9E, kita buka 9E. Nah, 9F-nya A, B, C, D, E. Nah, ini kurang satu kelas, kita tambahkan lagi, kita enter saja 9F. Nah, kita lanjutkan ke 9F. Nah, ini yang lengkapnya. Ini 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, G, H, I, J. Nah, ini. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak mengajar di semua kelas yang ada di sini? Berarti kita harus menghapusnya. Contohnya tadi saya mengajar 9A sampai 9F. Nah, berarti yang di luar 9A, 9F kita hapus. Cara menghapusnya kita klik di sini. Nah, ini ada tanda X di sebelah kanannya ya. Berarti yang 9G kita X. Kemudian 9H-nya pun kita hapus. Nah, ini ada tanda X. 9I-nya pun kita hapus. 9J-nya pun kita hapus. Sehingga tinggal 9A sampai 9F. Nah, seperti ini. Ini selanjutnya setelah ini kelasnya sudah disesuaikan. Untuk bagian-bagiannya, nah ini bagian 9A, 9B, 9C, 9F. Nah, untuk 9 yang tidak digunakan, 9G, H, I, J, K, L, M sampai K ya. Nah, ini. Kalau saya sih merekomendasikan untuk tidak dihapus, biar Bapak Ibu nanti selanjutnya tidak begitu repot untuk menyesuaikan rumusnya. Tetapi ketika ingin dihapus pun tidak masalah, ya. Ketika ingin dihapus pun tidak masalah, hanya saja nanti rumusnya agak dirubah sedikit nanti di Google Sheet-nya. Nah, tetapi yang suka pusing dengan rumus sebaiknya jangan dihapus. Jadi setelah menyesuaikan kelas tadi, ya, di pertanyaan kelas, ini di bagian kelas yang atas ini kelas 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F sudah sesuai, langsung saja ke bagian soal. Nah, ini soalnya. Nah, silakan disesuaikan. Kalau seandainya ini Bapak Ibu mau diganti dengan teks, ya silakan ini dihapus. Ganti dengan teks pertanyaannya, ya. Silakan. Ya. Kemudian jangan lupa setelah membuat soal, silakan kunci jawabannya di setting.
Ya, skornya berapa, kuncinya yang mana. Ya, ini skor disesuaikan dengan jumlah soal. Yang jelas semuanya harus 100 supaya memudahkan penilaian. Kemudian kalau seandainya tiap butir soal mau dibedakan, tidak masalah. Misalkan nomor 1 10, nomor 2 agak sulit, mau 20, tidak masalah. Yang jelas kita patokannya jumlah skor semuanya harus 100. Nah, tetapi kalau seandainya ibu bapak skornya mau disamakan, ya silakan, tergantung banyak soal. Kalau soalnya 5 soal, berarti satu soalnya 20. 20 kali 5 kan 100. Kalau mau 10 soal, berarti setiap soalnya 10 poin skornya, ya. Gitu. Kemudian untuk yang nomor 2, nah kalau seandainya soalnya berbentuk gambar seperti saya dan ibu bapak sudah punya, ya, silakan tinggal ketik titik 3 di sini, ubah saja. Nah, silakan ubah. Misalkan saya ambil sudah punya soal berbentuk gambar. Soal yang berbentuk gambar, misalkan saya simpan di sini. Nah, ini misalkan pengertian. Tidak ada pengertian. Nah, saya contohkan misalkan yang ini saja ya. Nah, ini soal nomor 1 misalkan. Nah, kita okekan, maka soalnya sudah berubah. Gitu. Buat Bapak Ibu yang ingin membuat soal dalam bentuk gambar, silakan dibuka video tutorialnya. Saya simpan link video tutorialnya di deskripsi ya, karena sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat soal dalam bentuk gambar. Manfaatnya soal dalam bentuk gambar, kalau seandainya susah, di sini kan untuk teks ini di sini terbatas ya, tidak bisa menyediakan simbol-simbol atau bahkan tabelnya. Ketika teks dengan tabel dipisah, itu menurut saya sih kurang begitu bagus ya tampilannya. Maka triknya kita buat soalnya dalam bentuk gambar. Apalagi matematika ini untuk akar-akaran, kemudian pecahan seperti ini. Ya, di sini ada pecahan, itu akan sulit ya. Dan kalau dengan berbentuk gambar, kita bisa mengambil sumber soalnya itu dari internet, dari PDF, dari Word, dan sebagainya ya. Nah, silakan cara-caranya membuat soal dalam bentuk gambar ada di video, linknya saya simpan di deskripsi. Nah ini khusus untuk yang guru bahasa Inggris, saya sangat rekomendasikan sekali. Jadi untuk guru bahasa Inggris, sebaiknya kalau menggunakan Google Form ini jangan menggunakan teks biasa, ya. Jadi diketikkan teks bahasa Inggrisnya di sini itu kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Nanti ketika dibuka oleh anak, kemudian di browsernya ada fitur untuk mentranslate, itu soal bahasa Inggris yang kita ketik itu akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi sebaiknya untuk guru bahasa, utamanya bahasa Inggris, silakan soal-soalnya ubah ke bentuk gambar. Ya, seperti yang saya lakukan. Kalau matematika itu keterbatasan karena pengetikan di sini banyak simbol-simbolnya susah. Ya, kalau bahasa Inggris sebaiknya dibentuk gambarkan supaya tidak bisa menggunakan fitur translate. Kalau dalam bentuk teks ini nanti bahasanya akan berubah sesuai dengan translate-nya. Gitu. Dan buat mapel-mapel lain pun ketika membuat soal ada gambarnya, ada tabelnya. Nah, sebaiknya menggunakan trik ini. Jadikan soalnya dalam bentuk gambar, ya. Nah, ketika sudah dibuatkan, nah ini baru 2 soal Ibu Bapak ya. Kalau mau menambah,
Silakan soalnya, silakan klik ini tambah pertanyaan, maka di sini akan muncul juga di sini pertanyaan selanjutnya. Silakan buat lagi soalnya, kemudian kalau mau tambah lagi ya begitu seterusnya. Kalau seandainya mau mengurangi soal, Bapak Ibu tinggal dipilih soal yang akan dihapus. Misalkan ini ya, soal yang terakhir saya akan hapus. Pilih pertanyaannya, kemudian tekan tanda tong sampah di bawahnya, maka akan hilang. Nah, ini pertanyaan ini akan dihilangkan, maka tekan tong sampah. Nah, itu cara menambah dan mengurangi soal. Nah, ketika sudah selesai, nah ini ya sudah selesai, tinggal dibagikan ke siswa. Nah, cara membagikan link ke siswanya untuk form yang ini, nah sebelum dibagikan ke anak, sebaiknya oleh Bapak Ibu mohon untuk dicek. Caranya di sini ada pratinjau atau preview ya. Nah, ini akan merasakan apa yang dilihat oleh siswa ketika kita menyebarkan linknya. Nah, maka ini klik. Nah, ini tinjauan siswa kita. Nah, jadi siswa kita seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu cek apakah tombol-tombol ini berfungsi dengan baik atau tidak. Ketika kita klik 9A, apakah nama-nama siswanya 9A atau enggak? Nah, kita cek ya. Dan di sini sudah cocok ya 9A. Dan ini nama-namanya silahkan dicek ya cocok. Nah, kemudian kita cek juga bagaimana kalau 9B. Nah, ini back dulu ya. Kita sekarang pilih 9B. Kita cek ya. Nah, ini benar 9B ya. Nah, itu. Kenapa harus kita cek? Jangan sampai tugas ini sudah di tangan siswa, ada yang ngaco. Anak milih 9A, pas di berikutnya, di next, ini siswanya malah 9C. Bahkan ada yang ke soal. Nah, itu parah. Makanya tolong dicek ya. Nah, sekarang 9C. Kita klik berikutnya, ini sudah betul 9C. Nah, itu. Kemudian 9D. Kita next. Nah, ini ternyata 9D. Dan begitu seterusnya dicek sampai ke soalnya. Nah, sekarang kita misalkan cek soal. Kita pilih salah satu siswa, kita berikutnya. Nah, apakah soalnya tampil? Nah, ini ternyata sudah tampil soalnya seperti ini. Ya. Nah, jangan dikirim lah, tidak usah ya. Tidak perlu dikirim. Kita hanya melihat sampai seperti ini, berarti sudah berjalan dengan baik. Maka ini untuk pratinjaunya kita keluarkan saja, kembali ke sini. Nah, sekarang kita akan kirimkan linknya, link dari formulir ini, formulir tugas pertemuan ke-1. Maka kita tinggal kirim saja, ya, kirim. Nah, ketika menekan kirim, maka muncul tampilan jendela seperti ini. Untuk linknya ini ada di sini, ditanda kayak rantai, begitu ya. Nah, ini linknya. Nah, supaya lebih pendek, kita perpendek saja. Maka linknya sudah pendek. Nah, ini kita salin. Nah, sudah disalin. Maka ketika kita ingin mengirimkan ke grup, ya silahkan kirimkan di grup ya. Misalkan kita kirim. Nah, ini contohnya. Ketika linknya sudah dipastikan, maka muncul di sini. Atau Bapak Ibu juga kalau ingin membuat teks terlebih dahulu, ya silakan buat dulu teksnya. Misalkan silakan kerjakan tugas pertemuan ke-1 dengan menekan link berikut titik 2. Nah, copy paste. Nah, ini. Jadi seperti ini tampilannya. Atau link ini Bapak Ibu akan sematkan di Google Classroom, itu lebih bagus. Simpan di
Google Classroom atau di lampirannya itu sama saja ya. Nah ini kalau seandainya disebar melalui WA, lebih bagus ya di Classroom. Kalau di Classroom Bapak Ibu tugasnya jangan lupa kalau memang belum waktunya silakan untuk diatur tutup terimanya ya. Kalau seandainya jadwalnya kita misalkan disimpan di Classroom, waktunya buat besok, sekarang kita upload, maka kita tinggal tutup dulu. Dengan catatan nanti pas waktunya ini Bapak Ibu harus mengaktifkan menerima jawaban. Ya. Nah ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin buka tutup formulir ini otomatis terjadwal, jadi pas waktunya kita tidak harus membuka form kemudian membukanya, tidak perlu. Silakan dicek tutorial saya membuka menutup formulir secara otomatis dan terjadwal. Saya akan simpan link videonya di deskripsi video ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu tidak pas jadwalnya dibuka ya, pas sudah ditutup tugasnya ditutup gitu, seperti ini. Nah kendalanya kan kalau misalkan kita ingin menyimpan di Classroom kemudian kita angkat atau posting sebelum jadwal pembelajaran, nah maka ini harus ditutup terlebih dahulu agar anak tidak bisa mengerjakan duluan ya, seperti ini. Nah kemudian ketika jadwalnya sudah masuk maka Bapak Ibu silakan dibuka. Dan buat Bapak Ibu yang ingin otomatis ya tadi ya, silakan dipelajari di video untuk membuka menutup secara otomatis. Untuk sementara itu saja, kita lanjutkan nanti di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.